Silakan. Sebentar. Ini tuh ada yang pengen gabung tapi masih di apa namanya? Masih di Facebook aja, masih lihat-lihat. Sebentar Bu, liatin. Kasihan kemarin udah ada yang komen-komen. Ininya. Ya. Baik, kita mulai saja Bu Berlik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bunda Erlik selaku narasumber di kegiatan webinar malam ini. Yang terhormat juga bunda-bunda semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini sebetulnya mungkin jam istirahat ya, tapi mudah-mudahan tidak menutup semangat kita untuk menyimak nih materi yang memang sangat-sangat relate ya dengan akhir tahun dari Bunda Erlik ini, dan memang ini banyak yang berminat. Kemarin mungkin terkendala waktu Bun, nanti izin mungkin saya share di YouTube ya Bun ya, kalau tidak keberatan untuk materinya supaya bisa disimak oleh teman-teman yang tidak hadir malam ini. Baik, materinya malam ini adalah membangun resolusi diri dengan inner journey. Nah, seperti apa nih resolusi diri dengan inner journey ini? Mari kita simak bersama paparannya yang akan disampaikan oleh Bunda Erlik. Silakan Bunda, untuk waktunya saya persilakan. Iya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah untuk bertemu. Semoga pertemuan yang singkat ini membawakan hikmah untuk 1 tahun ke depan, bisa melihat ke dalam diri lebih baik dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, serta lingkungan. Saya langsung share screen aja ya Bun ya? Silakan Bunda. Bismillah. Ya. Mudah-mudahan jelas ya ini ya, Agak screen-nya. terlihat ya. Soalnya nggak biasa nih jadinya. Oke. Judulnya kali ini adalah membangun resolusi melalui inner journey, gitu ya. Mungkin kalau kita udah sering dengar ya, kalau Desember itu biasanya ya resolusi gitu, sambil evaluasi gitu kan. Jadi ini aku pengen membaca lebih dalam gitu, apa sih sebetulnya yang menjadi hambatan diri kita ketika kita sudah membuat satu resolusi tetapi gagal atau belum maksimal. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Erlik Isfandiari, background saya pendidikan, konselor, asesor MBC, Muslim Women Coach, dan asesor BNSP. Hari-hari saya mengisi training, pelatihan, konsultasi, serta mengisi siaran-siaran radio kalau ada permintaan. Nah, saya pengen langsung aja ke sini. Karena waktu kita 60 menit ya, mudahan efektif. Pengertian resolusi. Nah, Bunda Alia, kira-kira kalau menurut Bunda Alia, apa ini resolusi itu sebetulnya? Menurut pemahaman Bunda sendiri. Resolusi itu mungkin semacam ini ya Bunda ya, semacam pernyataan dari kita mungkin berupa poin-poin yang harus kita capai dalam 1 tahun ke depan gitu. Menurut saya ya. Iya, boleh apa aja boleh. Karena kan setiap orang mungkin beda ya memaknainya gitu. Nanti di sini kita akan pengennya sih aku interaktif aja, jadi silahkan disiapkan alat tulis untuk oret-oret. Nanti mungkin ada beberapa tugas yang kita bisa lakukan untuk supaya lebih
ngena gitu ke diri kita gitu. Oke, resolusi, menurut Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, Covey menyatakan bahwa resolusi adalah bagian dari visi pribadi. Nah, ini pribadi ini mesti digarisbawahi. Menurutnya resolusi harus sejalan dengan nilai-nilai seseorang. Nah, ini yang kedua, nilai-nilai seseorang dan membantu membangun kebiasaan yang efektif untuk kesuksesan. Ini dalam banget artinya ini ya. Kalau kita kaji per per kata di dalam satu kalimat ini. Karena ini akan membongkar siapa diri kita, nilai-nilai kita itu apa, visi misi pribadi kita itu apa. Jadi sebetulnya tantangan banget untuk seseorang ketika dia mengatakan, "Aku mempunyai satu resolusi untuk tahun depan, setahun ke depan," gitu. Nah, itu juga harus dibangun kalau menurut Covey ini dibangun dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini semuanya itu, menohok ke dalam diri sendiri. Kebiasaan apa sih kira-kira yang aku lakukan yang bisa mendukung, resolusi aku untuk tahun depan. Oke, ya, jadi fenomena yang ada kenapa resolusi sering gagal, itu karena banyaknya orang yang merasa kesulitan untuk mempertahankan komitmen. Yang kedua, terlalu ambisius. Yang ketiga, tidak ada, rencana konkret mereka terhadap resolusi tahun baru. Nah, ini poin-poin ini, nanti bisa dikupas satu persatu ya, melihat ke dalam diri sendiri, seberapa kuat sih aku bisa menjalankan suatu komitmen yang udah aku bangun. Kemudian, apakah keinginanku ini betul-betul keinginan yang bisa aku capai atau aku ambisiku terlalu tinggi. Sehingga kalau kita asal menaruh satu resolusi, kemungkinan nggak akan bisa tercapai. Kemudian perencanaan yang konkret. Nah, biasanya ada nggak perencanaan yang konkret, sekonkret apa gitu, kita itu membuat satu, resolusi untuk diri kita sendiri gitu. Karena terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu itu kan banyak sekali kegiatannya. Ada yang jadi, karyawan perusahaan, kerja di luar rumah, kerja sambilan, belum yang di dalam rumah pekerjaannya banyak sekali dan, sama teman-temannya juga punya grup-grup yang banyak. Sehingga perempuan itu terlalu banyak yang dikerjakan. Pada saat dia nggak bisa fokus, maka rencana-rencana yang sudah dibangun tadi, kemungkinan besar jadi gagal untuk diwujudkan. Ya, jadi contohnya kalau di sini ya, misalnya pengen beli mobil tahun depan gitu, berarti kan tahu ya, mobil harganya berapa, ratus juta gitu. Saya harus menabung berapa tiap bulan, kemudian sumbernya itu dari mana. Nah, itu semua kan banyak sekali poin-poin yang harus dibangun dari sebuah impian itu tadi, yang akan diwujudkan oleh seseorang. Kemudian kembali ke dalam diri, mampu nggak ya aku mewujudkan apa yang sudah aku impikan, yang sudah aku harapkan untuk tahun depan bisa terjadi, terlalu ambisius atau enggak, terlalu tinggi enggak, ini yang harus aku penuhi, gitu. Nah, itu kembali ke dalam diri lagi, apakah bisa memenuhi atau tidak, karena kalau enggak kecewa buat apa juga, gitu. Iya iya, diganggu, ada gangguan sedikit. Oke, kemudian misalnya gagal, pengennya membaca buku setahun tuh 50 buku supaya aku bisa bla bla bla, ternyata gagal, gagal diet, gagal, hafal 10 juz, gagal target jadi trainer handal, gagal punya bisnis dengan penghasilan 50 juta atau 100 juta per bulan. Nah, kalau semua itu, tidak bisa tercapai, kita sambil introspeksi diri ya, yang tercapai yang mana, kalau nggak tercapai berarti sebetulnya resolusi yang aku impikan itu hanyalah
sebuah keinginan, bukan sebuah, harapan yang betul-betul aku perjuangkan. Nah itu, kalau hanya keinginan kan semua orang banyak ya, keinginan untuk ini, untuk itu banyak sekali keinginan orang. Tapi tidak dibangun suatu komitmen di dalam diri yang kuat sehingga keinginan itu bisa, terwujud. Oke. Penyebab resolusi tahun lalu gagal antara lain jadi kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi untuk mempertahankan komitmen terhadap resolusi tahun baru. Kedua, tidak ada perencanaan. Ketiadaan rencana yang detail, yang strategis, yang terukur, terstruktur untuk mencapai tujuan. Jadi satu persatu, step by step, ada waktunya. Kemudian ketidakjelasan tujuan, tujuan yang tidak jelas, tidak spesifik dan tak terukur. Kehilangan fokus, mudah terdistraksi dan kehilangan fokus pada tujuan utama. Nah, dari 4 ini masih banyak lagi gitu ya. Coba kita kalau sharing kira-kira bunda-bunda di sini apa sih yang menyebabkan resolusi tahun lalu gagal? Sharing yuk. Ada yang buka mic silahkan supaya seru. Bunda Erlik izin, apakah Ya. bisa slide-nya itu di mode untuk slideshow, Bun? Di sini masih slide Kecil banget. Ya, mungkin nggak di slideshow, Bun, di Ctrl F5 yang slideshow-nya. Mode slideshow. Seperti ini? Yang Ctrl F5 ya biasanya yang dipijitnya ya. Sabar. Udah cukup segitu nggak apa-apa. Itu aja. Sudah aku kontrol F5 ya. cukup? Ya cukup. Oke. Ya, makasih. Beda ya? Oke, ayo silakan. Siapa yang mau ini? Waktu itu punya resolusi apa dan berhasil atau gagal? Kalau saya kehilangan fokus, Bun, terlalu banyak. Terlalu banyak inginnya tadi keinginan. Jadi mungkin keinginan ya. Waktu itu apa resolusinya yang mau dicapai dan yang gagal? Mungkin lebih ke yang di kegiatan menulis, Bun. Kegiatan menulis itu kan memang semula ada target untuk bisa di tahun ini ada kerjasama dengan dinas-dinas, itu nggak tercapai karena saya kedistrak dengan pekerjaan yang lain yang datang yang baru. Nah, itu. Iya. Jadi, kira-kira apa yang menyebabkan itu? Kok bisa-bisanya gitu ya? Udah aku tulis, udah aku harapkan ini menjadi satu resolusi yang besar di tahun kemarin gitu. Ternyata kok nggak bisa. Apa kira-kira? Kurang perencanaan juga sepertinya, Bun. Kurang apa? Perencanaan. Kehilangan fokus sama perencanaannya kurang. Kalau perjuangan untuk keinginan untuk memperjuangkan sekuat tenaga ada nggak? Kalau sekarang lebih ke slow living, Bun, jadinya. Itu ya. Mungkin karena udah usia juga ya, jadi lebih memprioritaskan mungkin kalau nggak tercapai di tahun ini jadinya masuk agenda tahun sekarang gitu. Tapi memang tadi tetap seperti kata Bunda sampaikan di sini, memang tetap harus punya perencanaan kan ya, supaya tadi bisa lebih tercapai, tapi memang tidak terlalu memaksakan juga. Kalau dulu kan dari saya ada push sendiri, kadang-kadang kalau over limit jadi stres gitu ya. Overload. Larinya jadi stres. Iya, jadi ambisi mesti kita cek juga ya. Kita semangat, lihat orang lain kok bisa, masa iya aku nggak bisa gitu. Nah itu gitu, Bun. boleh sih, boleh, tetapi mesti mengukur kepada diri kita sendiri gitu. Oke, terima kasih sharingnya. Nah dari situlah kita mesti jernih ke dalam diri. Apa yang menyebabkan semua tadi, karena Bunda Alia, oh saya kurang fokus, terlalu banyak yang dikerjakan, kurang terukur dan teratur detail-detailnya. Nah, itu juga bisa dirunut lagi,
breakdown lagi ke bawah, kenapa aku nggak bisa menulis keinginanku, resolusiku secara detail pakai waktu. Nah, itu berarti ada satu yang kurang yang belum aku lakukan. Nah, ini misalnya tadi pengen bekerja sama dengan kedinasan untuk membuat buku gitu ya Bunda ya. Nah, itu harus di-chunk-down, harus di-breakdown gitu, apa aja itu. Tema besarnya menggandeng kedinasan menulis buku. Kemudian apa yang akan kita lakukan, poin-poin langkah-langkahnya sampai sedetail mungkin. Dan apakah itu bisa saya lakukan dengan waktu yang udah tertulis tadi. Jadi kita betul-betul kayak orang bekerja kantoran, di rumah itu udah seperti kayak di kantor gitu. Kalau sudah tertata dan terukur. Jadi aku tahun lalu itu aku pernah membuat satu resolusi, aku pengen menjadi seorang trainer dengan kompetensi di, konsep diri sama neurosemantik ya. Jadi untuk melengkapi materi-materi yang saya miliki. Nah, pada saat itu aku pengen nanti setelah setahun itu, aku pengen menjadi seorang trainer yang, sudah bisa dikenal orang, sudah bisa menghasilkan uang. Setahun itu harus ada peningkatan dari yang kemarin misalnya, sekian, aku harus meningkatkan sekian persen dari apa yang sudah aku, eee, tuliskan kompetensiku tadi, aku akan kejar gitu. Jadi itu dibikin tahapannya, dicari pelatihan-pelatihan yang relate dengan apa yang aku harapkan, bulan apa, waktunya kapan, duitnya dari mana, besarannya berapa. Nah, waktu itu ada, 3 training besar yang aku ikuti dan itu sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi. Dan yang paling penting sebetulnya aku pengen meningkatkan selain kualitas itu rasa percaya diri untuk menjadi seorang trainer di bidang parenting yang aku inginkan gitu dengan tema-tema yang aku harapkan. Nah, dari situlah, terus-menerus dikejar itu, ada targetnya bulan ini, bulan ini. Tapi ada satu yang nggak berhasil, waktu itu, capaian, nominal harga seminar aku itu ternyata terlalu tinggi gitu. Jadi aku nggak bisa mencapai itu ketika ditawarkan dengan harga tinggi, belum bisa untuk tercapai. Nah itu mesti koreksi lagi, introspeksi diri. Setelah sharing sama teman-teman gitu, ternyata ya memang untuk kelas-kelas parenting itu, kendala kita itu beda dengan kelas-kelas corporate ya, kayak misalnya pengembangan diri, leadership, itulah kalau kelas corporate itu bisa jual dengan harga yang sangat tinggi gitu. Tapi kalau untuk parenting ternyata masih peminat untuk membayar tinggi itu masih, minim gitu, masih belum sesuai dengan harapan. Kecuali orang-orang yang sudah ngetop banget ya, kayak Ibu Okina Fitriani, Ibu Eli Risman, Aisyah Dahlan, nah itu kan udah memang ngetop dari dulu. Nah itu menjadi satu evaluasi buat diri saya untuk ke depannya aku harus merubah lagi resolusiku apa lagi gitu. Nah ini untuk tahun depan ini aku harus mengerucutkan lagi, aku harus punya satu tema, membranding diri itu sebagai apa, tagline-nya apa. Nah itu yang akan, mmm, aku godok bener, sehingga orang itu nggak hanya melihat, "Oh itu trainer parenting." Parenting itu kan luas banget ya, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa. Jadi, harus lebih mengerucut branding-nya. Nah itu, salah satu
jernih, tahapan jernih ya, itu belum sampai ke dalam ini, baru lapis luarnya. Jadi kalau sudah, ke dalam, itu kita melihat ini suatu proses perjalanan, eee, ke dalam diri untuk melihat gambaran timeline yang mempresentasikan secara kronologis setiap peristiwa di dalam kehidupan seseorang, ke bagian terdalam yang jarang kita kunjungi. Nah nah, kadang kita itu gini, kita itu sebetulnya punya potensi banyak gitu, tapi karena kita abai, kita nggak pernah melihat ke dalam diri sendiri, potensi aku yang sesungguhnya itu apa, itu maka kita nggak pernah mengenali diri kita. Jadi kita sebelum membuat resolusi seharusnya memang membuat peta diri dulu, melihat gambaran timeline aku itu punya kompetensi di mana aja sih gitu. Misalnya Bunda Alia kompetensinya di literasi, di menulis, selain itu di mana lagi? Digali semuanya dilihat sampai menemukan, ternyata punya banyak sekali ya, keterampilan untuk diri. Dan, sepanjang timeline kehidupan manusia itu, mulai dari lahir yang di tengah ini, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, itulah yang harusnya kita, melihat ke dalamnya, jernih ke dalamnya. Misalnya bayi lahir, begitu lahir apakah saya lahir normal atau sesar? Saya, ibu saya lengkap sama ayah masih ada atau ayah sudah tidak ada? Saya lahir usia bayi 9 bulan atau kurang, kemudian ketika aku tumbuh menjadi anak-anak, apakah aku menjadi anak-anak yang bahagia? Anak-anak yang, fisik dan batinku terpenuhi oleh orang tuaku, atau anak-anak yang terluka, yang dititipkan ke orang lain, diasuh oleh kakek nenek, om tante, eee, anak-anak yang orang tuanya, divorce, dan setelah keadaan itu menjadi pondasi, aku menjadi remaja. Bagaimana remajaku pada saat itu? Apakah remaja yang bahagia? Apa remaja yang suka membuat kerusuhan? Dan seterusnya sampai kita dewasa sekarang ini. Menemukan pasangan hidup saya adalah orang yang betul-betul saya cintai dan saya bisa kerja sama di dalam kehidupan rumah tangga, atau aku adalah orang yang kalah sama pasanganku, didominasi, harus nurut, patuh, taat dengan dalih ada, perempuan itu harus taat sama suami sehingga nggak berkembang, kreativitasnya, nggak bisa menemukan eksistensi dirinya. Nah, itu biasanya resolusinya jarang bisa terwujud. Karena kendala dalam dirinya sendiri belum selesai. Jadi sebetulnya terkait sekali apa yang menjadi, cita-cita kita dan, eee apa yang ada di dalam diri kita, potensi yang ada di dalam diri. Makanya aku bilang harus melihat ke dalam diri kita yang paling dalam, oh ternyata aku waktu remaja punya potensi banyak sekali. Aku sering ikut lomba-lomba kreativitas, lomba ilmu pengetahuan atau, pecinta alam, dan sering tampil di mana-mana, tapi kenapa ya sekarang aku udah menikah kok malah jadi aku nggak bisa apa-apa? Nah, mau mengemukakan satu keinginan aja susah, apalagi mewujudkannya gitu. Sehingga resolusinya sering gagal, nggak pede membuat resolusi gitu. Nah itu, bagaimana kita dalam rentang kehidupan selama ini bisa jernih ke dalam diri kita, butuh perenungan, nggak bisa sehari 2 hari. Harus panjang, lama, ditimang-timang, dilihat potensi yang sesungguhnya. Nah, untuk itu ini ada apa namanya, slide tentang kekurangan dan kelebihan diri. Ini yang saya bilang tadi Bunda Alia, siapin alat tulis tadi. Oke, silahkan teman-teman nulis
direnungkan dulu, apa sih kekurangan diriku dan kelebihan diriku, temukan sebanyak-banyaknya. Misalnya kalau kekurangannya nggak sabaran, suka marah-marah, teriak-teriak, nggak telatenan, nggak sabaran sama nggak telaten. Kemudian suka nggak konsisten. Kelebihannya misalnya pinter masak, pinter kreativitas jahit baju, bikin keterampilan tangan itu, handicraft itu bisa, suka gitu, ngurus sayang anak, misalnya kayak gitu. Silahkan ditulis masing-masing. Nanti aku pengen tahu dari sini kita akan bisa melihat peta diri kita untuk mana-mana yang dikuatkan dan bisa meraih resolusi yang lebih baik dari sini. Silakan yuk. Pesertanya ada 7 ya Bun ya? 10 Ding. Lumayan 10. Wah. Nanti sharing ya, silakan ditulis. Satu menit lagi ya. Yang lain ngikutin nggak ini ya? Nggak kelihatan saya. Saya sedang nulis di notepad, Bun. Siap. Kayaknya Bunda Ali aja dari tadi yang nyaut. Yang lain mungkin lagi ada kegiatan ya. Di Sambi ya. Silakan. Sudah Bunda? Udah dapat? Oke, sudah 1 menit Bunda Alea. Bunda ada kesulitan nggak ketika disuruh menulis kekurangan dan kelebihan diri? Silakan on cam yang mau ngobrol. Iya, ini boleh yang lainnya Bunda Rani, Bunda Septawati, silakan kita berbagi. Bunda Eno tadi sempat juga ada on cam. Bu Dokter Rika silakan, Bunda Lisna. Bunda Dokter mana ya? Tadi sempat on cam. Iya. Ini soalnya kalau nggak saya jadi peserta tunggal ya Bu. Iya nih. Gimana sih? Ayo Bunda Dokter tadi. Iya, ini sayang banget nih, keren banget materinya. Ada ini soalnya ada apa namanya mengenali kelebihan dan kekurangan ya Bun ya, yang biasanya nggak diekspor kan, biasanya bikin aja gitu tadi. Nah ini Mbak Eno nih Bunda Eno. Udah Bunda, alhamdulillah. Nah, ayo sharing ayo sharing Bun. Iya baik. Sebentar Bunda, sebentar.
Ya. Ini tolong dikoreksi ya Bunda, bisa bener apa enggaknya. Oh, nggak ada yang salah. Pokoknya katakan saja. Nanti kita bahas. Oh, baik-baik. Untuk kekurangan, itu saya ngerasa saya kurang konsisten. Mm-mm, Terus gampang terdistract gitu Bunda. mm-mm, Terus, apa namanya, punya ide, udah kebayang gitu, udah bikin, ide-ide, tapi untuk menuangkannya, untuk menjadikan nyatanya itu bingung. Terus pengennya tuh, perfect dulu, sempurna dulu, baru jalan. Kalau misalnya di dalam pikiran kepala ini tuh belum ngerasa, apa namanya, belum ngerasa yakin gitu tuh, jadi kayak khawatir untuk, menjadikan itu nyata, karena khawatir itu untuk nanti jadi gagal gitu, Bunda. Terus, mm-mm, kalau untuk kelebihan, mungkin karena sesuai, apa, sekolah dulu yang diikutin kali, Bunda. Jadi, dulu pernah di accounting, pernah kerja juga sebagai accounting, jadi bisa ngatur keuangan rasanya gitu. mm-mm. Terus, eee Terus? terus, ngerasanya saya bisa fokus dan emang harus detail gitu, Bunda. Mm, Jadi mm-mm, bisa mengerjakan satu hal itu secara fokus gitu. Tapi mm, itu mm-mm, kekurangan juga untuk saya sendiri. Karena jadinya untuk mengerjakan satu pekerjaan itu jadinya, kayak lama gitu karena, yang harus detail tadi. Terus mm-mm. kelebihannya, apa namanya, apa ya, bingung saya, udah rasanya itu deh Bunda, bisa bikin laporan keuangan kali ya? Iya, Atau, iya, iya. eee, bisa punya kelebihannya, punya ide-ide bermain banyak sama anak, karena sekarang udah sama anak. Mungkin itu Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Resolusi yang kemarin apa, Bun? Resolusi kemarin tahun ini itu sebenarnya ingin, upgrade diri ingin fokus di online shop, Bunda. Jadi dari dulu tuh, Hmm, sudah punya online shop, tapi kok kayaknya jalan di tempat udah kayak gitu aja, Bun. Terus, hmm, eee, pas, apa namanya, kendala yang dirasa atas resolusi yang kemarin itu adalah, jadi, memang salah satu niat untuk resign itu mau fokus mengembangkan usaha. Tapi ketika udah di rumah, rencana itu buyar karena, melihat kayaknya anak lebih butuh, perhatian, jadi nggak bisa nyambi gitu pikirannya, Bunda. Kayak, hmm, jadi saya tuh harus fokus kemana dulu nih, fokus ke jualan atau fokus ke anak gitu. Sebenarnya kan itu bisa aja berbarengan, tapi rasanya ketika fokus ke usaha, bikin materi untuk iklan atau, follow up, calon customer itu, habis waktu di, pekerjaan itu, sehingga pekerjaan ke anak jadi, terbengkalai. Jadi anak yang tantrum pengen main tapi bundanya fokus aja ke handphone atau ke laptop gitu. Terus, ujung-ujungnya dia minta, "Aku juga mau nonton," gitu. Ya udah deh, aku, udahin dulu deh ini jualannya, udah deh udahin dulu gitu. Rasanya tuh jadi hmm. jadi bingung ke diri, ini tadinya katanya pengen punya online shop yang lebih besar lagi, tapi kok jadinya, eee, jadi ya harus, apa, mundur dulu. Itu gimana tuh Bunda? Aku jadi bingung. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa sharingnya. Terima kasih Bunda Eno, sharingnya keren. Insya Allah, Kita Masya bahas ya. Allah. Heeh. Baik Bunda. Kita bahas ya, nah, dikaitkan dengan ini tadi. Ini tadi kan awalnya kita mengenali kekurangan dan kelebihan diri. Ternyata yang Bunda Eno rasakan kurang konsisten, mudah ke distract, punya ide banyak tapi bingung menuangkannya, maunya perfect. Karena kalau nggak perfect takut gagal gitu. Kelebihannya bisa accounting atau keuangan, bisa fokus, bisa detail gitu, tapi kalau detail biasanya lama. Terus kendala yang lain adalah anak, mau
mau buka bisnis, tapi anak bagaimana, jadi suka ke distract gitu ya. Mhm. Ini kalau aku itu kalau ngisi pelatihan konsep diri ya, mengenali kekurangan dan kelebihan seseorang. Dari sekian, eee, banyak orang, sekian ratus orang, pernah satu kelas online itu lebih dari 50 pesertanya itu gitu ya. Kalau aku lihat kekurangan dan kelebihan diri seseorang setelah kita cermati, sesungguhnya itu adalah saling melengkapi. Jadi kita nggak bisa melihat, "Aduh kekurangan gini-gini," terus akhirnya kita melemah dan, apa namanya, kita give up, kita nggak melakukan apa-apa. Nah itu kesalahan kita itu sebetulnya di situ. Jadi ini udah pasangan yang Allah berikan gitu, kekurangan dan kelebihan diri itu. Kalau misalnya Bunda tadi, saya itu idenya banyak gitu, tapi untuk menuangkannya bingung, itu kekurangan. Tetapi di sini saya lihat Bunda itu punya kelebihan bisa fokus dan orangnya detail, walaupun nanti butuh waktu lama kalau saya detail gitu. Nah, menurut Bunda, ide-ide itu yang banyak tadi dianggap sebagai kekurangan, karena bingung menuangkannya, tetapi Bunda memiliki sifat positif bisa fokus, itu kira-kira bisa dikawinkan nggak? Bisa digabungkan nggak itu? Sehingga menjadi, empowerment-nya Bunda Eno. Kan idenya banyak tadi ya, tapi, bingung menuangkannya. Tapi Bunda punya kelebihan yang fokus dan detail gitu. Bisa nggak Bun itu kira-kira digabungkan menjadi suatu, potensi yang dahsyat dari Bunda? Mungkin bisa ya Bunda, tapi gimana Nah caranya? nah nah itu, makanya, eee, jangan ragu-ragu dulu, nomor satu memang kita harus yakin. Begitu kita melihat, "Wah, aku punya kekurangan ini ya, bingung menuangkan ide-ideku yang banyak, tapi aku sebetulnya bisa fokus kok karena biasa di keuangan," gitu. Nah, itu digabungkan. Bunda tulis, Bunda daftar ide-idenya itu apa, kemudian cari waktu supaya bisa fokus untuk menjabarkan ide-ide tadi menjadi suatu, keinginan, cita-cita, atau resolusi di tahun depan. Jadi, satu-satu dulu Bun, satu ini, kekurangan dan kelebihan ini harus, kayak di-balancing gitu loh, kayak kita tuh kayak punya satu timbangan, apa, kalau yang di Mahkamah Agung itu kan timbangannya harus seimbang gitu kan ya. Jangan sampai ini ada yang satu terlalu rendah, yang satu terlalu tinggi. Kita harus bisa menyeimbangkan, mem-balancing itu karena ada di dalam diri kita. Potensi itu ada di dalam diri kita, tinggal kita gali, kemudian kita cocok-cocokin, ditulis idenya apa sih gitu, yang keinginan yang paling, paling tinggi pengen Bunda harapkan tulis paling atas, nanti berikutnya di bawahnya. Nah, yang paling tinggi pengen diwujudkan, Bunda punya kelebihan bisa fokus dan bisa detail, ini Bunda cepet aja kalau sudah begini, aku orangnya bisa fokus, berarti tinggal ditulis-tulis detailnya apa, seperti yang saya bilang di slide awal tadi. Harus terukur, harus timing-nya tepat, harus ada apa namanya, eee, capaiannya itu seberapa yang diharapkan, ya itu yang, harus Bunda lakukan. Jadi 1 bulan aku ngapain, 1 minggu ngapain, dalam hari-hari itu apa yang bisa dilakukan. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu ambisi, tapi lakukan. Ini karena melatih diri kita. Entar kalau sudah terlatih, mau sebanyak apa juga gampang kita melakukannya, gitu, ya. Jadi, kalau Bunda takut takut gagal karena terlalu maunya perfect ya, perfect itu kan sebetulnya bagus. Suatu hasil pemikiran, hasil karya, itu kalau perfect hasilnya pasti bagus, orang tuh seneng gitu. Nah, untuk melakukan supaya perfect, tetapi tidak ada perasaan takut takut tanda kutip atas kegagalan, ini yang harus kita eliminir itu, rasa takut kegagalan.
kan nobody perfect gitu ya. Jadi, apa yang sudah kita canangkan kayak contohnya saya tadi, oh ternyata ada satu yang gagal yang belum aku wujudkan, nggak apa-apa, nanti kita evaluasi lagi, yang penting tiap tahun itu terus meningkat. Ini sebetulnya meningkatkan kualitas diri kita sih, dari inner journey tadi. Dari apa, ini kalau ditarik ke belakang lagi, takut gagal, takut ini, takut itu adanya di bagian jiwa kita yang dulu pernah, merasakan ada sakit, ada luka, ada peristiwa yang mengecewakan, dan itu tidak kita sadari. Makanya tadi inner journey itu, mari melihat bagian diri kita yang paling dalam. Mungkin di sini kita nggak menemukan, Bunda Enda belum menemukan, kenapa ya aku kok takut gagal? Kenapa sih aku kok, maunya perfect, kalau perfect kan nanti aku nggak bisa. Nah itu padahal perfect itu kan bagus kalau hasilnya perfect gitu loh. Jadi, masuklah ke dalam diri yang paling dalam, yang belum pernah disapa, kenapa ya aku dulu, ada peristiwa apa aku dulu, sehingga muncul, eee perilaku-perilaku atau perasaan-perasaan atau self image dari diri saya itu negatif, sehingga membangun self esteem-nya itu rendah. Nah ini yang bahaya, ya. Akhirnya nanti Bunda nggak mendapatkan apa-apa, berjalannya waktu cuman momong anak doang, padahal semuanya bisa diatur, gitu, ya. Jadi kalau tadi contohnya ingin fokus di all shop, itu bagus gitu loh. Sebagai seorang ibu yang punya anak, dia harus tiap hari ngurusin anak, suami di rumah, all shop nggak harus kemana-mana. Jadi itu berarti kalau Bunda masih, apa namanya, belum berhasil, dilihat. Mungkin pertama harus cari, apa namanya, ya, kursus-kursus singkat tentang all shop itu gimana sih plus minusnya, sebagai ibu rumah tangga punya anak kecil itu, apa sih kendalanya. Nah itu mungkin harus ditambahin dengan kursus, sharing dengan orang lain, pengalaman orang lain. Mungkin orang lain punya, kisah gitu, "Oh waktu anakku masih kecil aku join sama tetanggaku, sama temenku, sehingga aku punya porsi tertentu, temenku porsi tertentu dan itu running. Pas anak sudah besar pengalamanku udah banyak, jadi aku bisa buka sendiri." Nah itu kan berarti membuka diri untuk bisa bertemu dengan orang lain, bisa untuk berbicara dan bersikap. Bersikap itu yang paling penting. Jangan justru, "Ah, ya sudahlah anaknya ribet ini," gitu. Jangan dijadikan kendala itu yang menjadi melemahkan kita. Nanti akhirnya kita akan menyesal, karena kita nggak pernah bertumbuh. Kendala itu harus kita cari solusinya, gitu. Pasti ada gitu ya, Bun, ya. Jadi, mmm nanti Bunda Eno dicoba lagi, diteliti sekali lagi seperti apa sih yang diharapkan untuk tahun depan, all shop 1 fokus di situ. Tentunya Bunda karena orangnya detail, didetailkan dulu. Porsi Bunda mesti melihat, porsi untuk anak-anak sama porsi untuk jualan kira-kira berapa persen ya yang pas gitu. Kebutuhan anakku apa sih? Itu di-breakdown bener itu, satu persatu dari pagi sampai malam, jangan sampai kita keluar kata-kata yang itu menyakitkan anak, nanti kan menjadi, apa namanya, luka batin di masa kecil karena kita terlalu sibuk, terus kita ngomongnya nggak bener. Itu jangan sampai gitu, kita tetap mendidik anak dengan, cara yang benar, anak bahagia, anak bisa diajak kerja sama, tapi kita juga punya porsi untuk diri kita. Ya, karena kebutuhan tertinggi manusia menurut Abraham Maslow itu kan eksistensi. Kalau Bunda eksistensi untuk diri sendiri nggak didapat, nanti adanya menjadi orang yang hopeless, orang yang nggak punya masa depan, nggak happy, nggak punya daya juang tinggi. Nah, gimana dilihat anak-anak gitu, ya. Mumpung Bunda ini masih muda banget ini. Jadi semangat ya, Bun. Oh, baik Bunda. Masya Allah, baik Bunda Erlik. Tapi benar Jadi banget Bunda yang tadi Bunda bilang. heeh, Apa ada efek nggak ya Bunda? Sedikit sharing Bunda. Saya heeh ngerasa heeh.
ketika sejak, resign gitu kan udah 2 tahun ini jalan 2 tahun resign-nya Bunda. Jadi Mhm. saat, kalau ketemu sama orang banyak gitu, itu berasa semangat, tapi pas, kan 24 jam di rumah hanya itu tuh rasanya kok makin lama tuh kayak makin meredup, itu pengaruh karena, ekstrovert, introvert gitu nggak ya Bunda? Sebetulnya kalau ekstrovert, introvert, kalau itu kita sadari, itu kita bisa menjadikan suatu, meningkatkan menjadi suatu tenaga yang lebih baik gitu. Jadi jangan percaya bahwa kalau introvert nanti begini, ekstrovert begini, enggak. Jadi kita itu adalah manusia seutuhnya yang Allah ciptakan dengan segala potensi manusia yang diberikan. Jadi Bunda punya potensi banyak sekali. Jangan terpaku pada ekstrovert, introvert. Ini adalah pemikiran-pemikiran bawah sadar yang menghambat Bunda sendiri. Kita suka bilangnya apa ya, ransel busuk, gerbong busuk. Nah, itu yang, harus dihapus. Jadi jangan memikirkan ke sana, pikirkan aja apa yang potensi terbaik aku miliki. Ini harus aku kembangkan. Yang negatif kekurangannya apa? Aku harus rilis semuanya ini. Ternyata digabung-gabungkan positif sama negatif tadi semuanya relate gitu loh. Semuanya balance, tinggal kita aja bagaimana menyikapi, gitu kan. Nah, oke, apalagi Bun? Masya Allah, nanti digali lagi Bunda. Nah, kan ini baru mulai Bun ya. Jadi menggali Mhm. itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan Iya, bisa berbulan-bulan. Heeh. Nanti entah apa yang ditemukan kadang-kadang ketika kita inner journey itu jadi takut. Aduh, takut menemukan diri saya yang terluka di masa lalu. Nah, heeh, itu sebetulnya, menghambat diri kita juga gitu. Makanya saya bikin buku pertama saya itu judulnya Inner Journey with Allah gitu. Jadi kalau semuanya udah kita, serahkan kepada Allah secara betul-betul sadar ya, mindfulness gitu, kita sadar itu enak banget. Tapi kalau masih ada di pikiran, kalau ada di pikiran itu suka, nggak jelas itu. Karena, kita akan terganggu dengan pikiran-pikiran yang nggak bener. Jadi semuanya dikembalikan ke kita sebagai hambanya Allah. Insya Allah dapat nanti dianu lagi ya, lanjutkan lagi ya Bun ya. baik Bunda Erli, makasih Mhm, banyak, heeh, barakallah. pokoknya pokoknya Bunda Eno tahun depan harus punya resolusi yang keren. Masya Allah, amin. Amin, bismillah. Ya, ini kan masih ada berapa hari di bulan Desember ini, masih bisa untuk merenung. Memang harus merenung, kontemplasi, masuk ke dalam diri sendiri. Apa sih yang aku inginkan tuh apa sih gitu. Nggak peduli dengan kata-kata orang lain, dengan, eee, ocehan-ocehan orang gitu. Semua harus saya yang menentukan, saya harus gimana dan seperti apa, gitu Eee, Bun ya. Siap. Oh iya Bunda, karena tadi Mhm, Bunda sebut itu resolusi untuk tahun depan, saya baru keinget, ini mhm, izin bertanya Bunda, eee, mhm. bisa nggak kita mensinkronkan antara resolusi kita dengan resolusi anak? Jadi maksudnya, misalnya anak ingin, dia ingin cita-cita pengen penulis, jadi kita meresolusikan diri kita punya resolusi yang sama gitu sama dia. Misalnya, tahun depan, target anak segini-segini, kayak gitu, itu bisa nggak Bunda? Menurut Bunda bisa ndak? Mmm, Kalau menurut saya bisa, cuman saya, eee khawatir apakah resolusi saya, yang disamakan dengan anak takut seperti menyetir anak. Nah, itu gimana cara, membedakannya, Bunda? Nah, kalau udah Bunda bilang bisa, bisa aja stop. Jangan ada embel-embel di belakang tadi, "Saya khawatir nanti resolusi ini." Nah, itu nggak boleh itu. Itu berarti ada, di dalam Ketakutan diri lagi. harus inner journey dulu ini berarti nih. Kalau bilang bisa bisa, bisa aja gitu. Tulis aja, terus ajak kerja sama. Pasti ada plus minusnya, kekurangannya, apa justru ketika mengalami kekurangan, anak menjadi belajar untuk, mengembangkan diri menghadapi masalah. Tuh poin penting kan. Jadi anak semakin percaya diri karena di sebelahnya ada bundanya yang menguatkan dia untuk mencapai suatu cita-cita.
Jadi nggak usah terlalu tinggi, tapi kira-kira terukur dan bisa dicapai oleh anak itu menjadi, ini, membangun self esteem yang luar biasa buat anak. Bangganya luar biasa pada dirinya sendiri, ternyata aku bisa. Nah itu kan percaya diri, ternyata aku berarti tahun depan aku bisa bikin ini. Nah itu, wow moment yang seperti itu ya Bunda yang harus dibangun. Jadi pikiran-pikiran khawatir, takut, bingung, entar ini gimana, itu nggak benar itu langsung harus kita delete. Pikirkan yang positif aja dan itu akan terjadi di tahun depan, ketika itu aku harus membuat secara detail perinciannya, step-stepnya tuh, ini seperti apa, anak diajak bareng-bareng saling mengingatkan. Wah itu keren, jangan-jangan malah anak punya ide yang lebih bagus lagi gitu loh. Masya Allah. Masya Allah, ya. Semudah itu kan Bun, makanya ya kita itu suka parno sama perasaan kita sendiri. Overthinking. Nah, kayaknya nanti kalau ada pelatihan konsep diri Bunda mesti ikut dah. Ajak tuh Iya. teman-teman. Nah, Siap. supaya kuat. Nah, kuat ngadepin anak, kuat ngadepin suami, kuat ngadepin pekerjaan orang lain tuh harus bagaimana. Ini journey yang kayak gini nih penting, harus ikut pelatihan. Oke ya. Baik, Terima Bunda. kasih sharingnya ya. Masya Saya Allah. lanjutkan. Makasih banyak. Dan ini slide berikutnya nggak bisa, kok nggak bisa diklik ya slide berikutnya jadinya ya. Aku nggak bisa ngeklik slide berikutnya ya Bun ya. Boleh mungkin dikirim ke saya aja Bun gitu ya, saya share screen gitu. Sebetulnya tinggal sedikit atau sih. mau sedikit lagi ya, atau mau di take down dulu terus ditampilkan ulang. Ya, oke, sebentar. Aku ulangi lagi. Bunda Alia nggak ketiduran kan? Aku ngoceh sama Bunda Eno. Sambil menyimak, itu tadi yang menarik itu ada tentang luka kita ya. Maksudnya kata Bunda tadi kan ada hal yang mungkin tadi kita ada luka di situ, itu yang akan menyebabkan kita tidak bisa maksimal mencapai, itu mungkin yang tadi disampaikan. Oh ini ada sekarang menyembuhkannya ya. Ini ya. Jawabannya di sini ya. Keren banget ini. Jadi, Bunda Alia tadi yang di awal sharing di awal tadi, iya Bun ini bla 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 itu tadi, itu mungkin di dalam diri kita sendiri yang punya hambatan yang belum selesai gitu. Ada luka yang belum sembuh dan itu sebetulnya mudah sekali kita menyembuhkan karena ada di dalam diri kita sendiri. Ibaratnya luka di tangan kita tinggal ambil Tensoplas atau apa, ditutup kan selesai. Semudah itu dan sesimpel itu, tapi kenapa kita suka nggak lakukan. Jadinya lukanya berkepanjangan dan sangat berpengaruh pada perkembangan diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau nanti sudah journey ke dalam diri sendiri, kebetulan menemukan luka-luka, hambatan-hambatan, kekurangan-kekurangan sehingga apa yang kita harapkan itu sering nggak terwujud, adanya emosi, kesel, udah bertahun-tahun begini-gini doang. Nah itu harus dilihat ini ketika ada luka, akui dulu nomor 1. Ketika menemukan saya orangnya dulu pernah dikecewakan oleh orang tua, sehingga aku menjadi orang yang pesimis, orang yang nggak sabaran, mudah marah, mudah kecewa. Nah itu terima, oh aku adalah orang yang bla bla bla, apa yang kita temukan. Aku orang yang pemarah misalnya kayak gitu, ya udah. Oh saat ini aku orang yang sering marah ya ternyata ya gitu. Dengan mengakui ada diri kita, itu sebetulnya salah satu poin untuk meringankan langkah. Karena kalau kita udah ngakui, oh iya ya aku pemarah ya, kalau aku marah orang lain jadi nggak nyaman. Kalau orang lain nggak nyaman, jadi apa yang aku harapkan biasanya nggak terwujud. Agenda-agenda, proposal-proposal semuanya mental. Nah itu kan berarti ada proses di logical thinking kita
untuk mencari solusi, kalau mau ngakui. Tapi kalau denial misalnya, emang orangnya nyebelin, setiap kali aku kasih proposal pasti deh orangnya julid ini itu gitu, mentang-mentang ada saingan yang lebih bagus yang ini. Nah, biasanya terus, menyalahkan orang lain. Nah, ini yang justru menghambat diri kita sendiri di situ. Jadi akui dulu, "Oke, aku punya ini. Jadi apa ya solusinya?" Itu istilahnya reframing ya, kita biasanya ngomongnya. Reframing ulang siapa diri kita, betul-betul harus fokus kita ada, konsentrasi sampai kita ada di alam bawah sadar kita kalau mau reframing dari yang buruk menjadi yang baik. Karena adanya itu di bawah sadar, makanya dibilang inner journey, kamu harus journey ke bawah sadar kamu, gitu. Jadi, setelah menemukan diri, diakui, kemudian, penerimaan, diterima. Apapun yang ada di diri saya plus minusnya, saya bisa menerima. Ini suatu kelebihan, potensi yang luar biasa, berarti aku harus melejitkan nih lewat potensiku yang ini nih. Harus benar-benar difokuskan nih di sini apa yang aku inginkan. Kemudian yang masih kurang-kurang, ya udah aku terima. Aku punya kekurangan banyak, aku terima. Nggak apa-apa, bikin daftar. Di daftar kekurangan, nanti dirilis satu per satu. Tapi memang harus fokus kepada diri kita. Kita masuk ke dalam diri gitu loh. Nggak meminta orang lain untuk memaafkan, untuk memahami, enggak. Kita memang fokus diri kita. Gitu. Dan yang ketiga adalah melepaskan. Melepaskan, mengikhlaskan itu adalah salah satu bagian yang energinya sangat positif. Kalau ibarat luka, Bunda ada pisau yang tertusuk di perut, kemudian nggak dilepas, gimana rasanya? Sakit ya, berdarah-darah, dibawa kemana-mana. Itulah kalau orang itu nggak bisa ikhlas. Sakitnya dibawa terus kemana-mana, berdarah-darah, terus ngeluh aja adanya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena merasa kesakitan, merasa harus ditolong. Nah itu, ini baru poin-poin aja ya, memang harus ada di pelatihan ini yang lengkapnya. Nah, setelah semuanya kita sembuhkan, baru kita bangun konsep diri positif kita. Jadi tadi udah mengenali kekuatannya, kemudian menghormati atau menghargai diri sendiri atau self love. Ini ya, self love itu harus digarisbawahi karena self love itu adalah orang yang sudah menerima betul-betul sabar, takwa dan berserah kepada Allah, itu self love itu seperti itu. Saya mencintai dan menghargai diri saya nggak mau dilukai orang lain. Jadi kalau ada orang melukai, membuat aku kecewa, jangan sampai kita terbawa menjadi orang yang pemarah atau ikut-ikut luka gitu. Jadi saya mencintai diriku sendiri, aku harus bisa menjadi bodyguard untuk diriku sendiri, diriku nggak boleh luka, diriku harus bahagia, diriku harus positive thinking, dan seterusnya. Itu namanya menghormati diri sendiri. Selama ini kita kan seringnya mengabaikan diri sendiri. Nah, kalau udah kesel gitu di rumah, kadang kesel sama suami, terus, mending gue pergi aja, biarin gue ngebut di jalan raya, mau nabrak, mau mati, kayak mau apa. Nah itu, apakah itu bentuk dari self-love? Itu biasanya nggak digali sampai sejauh itu. Self-love itu bukan seperti itu. Nah kalau cerita self-love memang panjang ya, nanti kapan-kapan kita sharing lagi. Jadi prinsip resolusi tadi udah Eno juga, ini ada ditulis secara spesifik, terukur, dan kira-kira tercapai, mana yang tercapai gitu, supaya apa, ada wow moment dan kita bahagia, wah ternyata bisa tercapai ya gitu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk dulu gitu, nanti tinggal ditingkatkan. Kemudian yang relevan dan waktunya itu tertentu, ada batas-batas waktu. Kalau enggak kita batasin waktu, biasanya orang itu suka, leye-leye, rebahan dulu lah, males, besok-besok juga masih ada waktu, tahu-tahu Desember lagi, gitu. Jadi, harus disiplin kepada diri sendiri untuk mencapai resolusi.
Oke, jadi ini kita simpulkan, udah jam 9 ya. Seberapa banyak ilmu yang kita kuasai, satu yang paling sulit adalah managing people, me-manage orang. Bahkan sebelum masuk ke konteks orang lain, ini yang diawali dulu dengan managing yourself. Jadi memanage diri sendiri itulah tantangan terbesar pada diri kita untuk meraih cita-cita untuk meningkatkan kompetensi di setiap tahunnya. Jadi bunda-bunda tiap tahun mesti punya kompetensi apa ya aku tahun depan yang harus aku raih, gitu, yang harus aku miliki. Itu ya Bun ya. Jadi ini materi-materi seminar kita, materi seminar dan pelatihan rumah parenting di bulan Januari ini online dan offline. Ada beberapa tema nanti kita akan share. Ada komunikasi pasangan, midlife ada yang krisis, ada yang enggak gitu ya. Terutama yang krisis itu yang bahaya. Gitu. Porn and gadget addict, kemudian membangun konsep diri positif dan komunikasi dengan anak dan remaja. Ini sekarang yang lagi happening ya, komunikasi dengan anak dan remaja yang ternyata banyak anak kena mental juga asalnya dari rumah, komunikasi orang tua yang selalu membuat statement-statement ngejas anaknya adalah strawberry generation yang lembek dan seterusnya, itu sangat tidak aku setujui gitu kalau ada orang tua ngomong kayak gitu. Please stop deh gitu. Anak sendiri diomongin kayak gitu, padahal yang ngasuh dia sendiri gitu kan. Kenapa dibilang kayak gitu? Itu kan tanggung jawabmu gitu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa diterima, bisa dipraktekkan, dan silahkan disambut ini pelatihan-pelatihannya nanti di bulan Januari. Mudah-mudahan segera launching, nanti dihubungi Bunda Rani. Silahkan semuanya, kalau masih ada pertanyaan, boleh. Kalau sudah, nanti mungkin kita tutup. Saya kembalikan ke Bunda Alia. Ya baik, terima kasih Bunda Erlik untuk materinya luar biasa. Ini sepertinya kita masih butuh sesi pendalaman ya Bun ya. Mungkin nanti bisa dipilih, ini ada seminar juga di bulan Januari Bun. Tapi mungkin kalau untuk materi hari ini apa tidak terlambat ya Bun ya, kalau misalnya mau diagendakan di Januari gitu untuk teman-teman yang merasa perlu. Maunya kapan Bun? Ya mungkin nanti saya tanyakan dulu siapa-siapa yang perlu mungkin Bun ya. Ini nggak apa-apa sih, ini fleksibel sebetulnya. Kalau mau Januari akhir apa gimana juga nggak apa-apa. Mungkin sekarang ini kan anak-anak lagi libur sekolah dan seterusnya, jadi belum sempat mikir untuk pelatihan. Tapi nanti ini akan kita adakan pastinya. Ya. Terima kasih Bunda ini untuk materi malam yang luar biasa ya. Aplaus dulu ya Bunda-bunda semua ini untuk Bunda Erlik. Masya Allah. Semoga menjadi amal jariah Bunda ya untuk ilmunya dan kesediaan waktunya juga di waktu istirahat seharusnya ini, tapi masih menyempatkan untuk berbagi ilmu. Barakallah Bunda. Dan ini juga pastinya sesuatu yang baru ya buat saya dan Bunda-bunda semua di sini, karena memang yang dibahas bukan sembarang membuat resolusi, tapi tadi bagaimana kita lebih banyak melihat ke dalam diri ya Bun ya. Apalagi tadi ternyata bukan sembarang melihat potensi saja, tapi barangkali ada hal-hal yang memang menjadikan kita tidak tercapai resolusi itu. Salah satunya adalah adanya luka-luka yang memang harus kita tuntaskan Bun. Terima kasih ini untuk ilmunya juga sangat menarik sekali, dan memang kita sendiri ini kebetulan para bunda di sini ya memang harus beres lebih dulu ya Bun ya. Kita kalau sudah beres, kalau kita sudah lebih optimis itu akan menular ya Bun ya kepada anggota keluarga lainnya. Tadi kan kata Bunda sampaikan bagaimana mungkin anak-anak di rumah bisa semangat, bisa termotivasi kalau kita selaku bundanya tidak memberikan contoh yang baik. Dalam hal ini mungkin tadi bagaimana kita membuat resolusi yang betul-betul sesuai dengan kondisi kita, dengan inner journey-nya sendiri. Baik, terima kasih Bunda untuk waktunya. Bunda-bunda semua juga terima kasih sudah menyediakan
mengikuti sesi webinar malam ini. Bunda, mohon maaf untuk kekurangannya ya Bun ya dari kami. Terima kasih untuk kesediaannya. Jangan kapok Bun kalau sewaktu-waktu diundang lagi. Bunda Rani juga terima kasih Bunda Rani untuk kerjasama. Insya Allah dengan senang hati. Iya, Mau Bunda. foto dulu? Oh iya, Mau siap foto ya, dulu? lupa. Iya nih. Iya, tadi ada Bunda Putri ya tadi ya. terlihat. Nih Bunda Saptawati, sehat Bun. Bunda Wati belum Iya. tidur. Iya, alhamdulillah. Tapi sudah berat nih mata. Iya. Di sambil ngomong cucu, mohon maaf. Lagi ada cucu. Iya, alhamdulillah. Yuk, fotoin Bunda Lea. Ya. Iya. 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi ya. Bun sebentar, takut ini saya cek dulu, takut ini nggak berhasil, mungkin saya kirim ke grup dulu. Atau sebentar. Saya cek dulu ya Bun ya. Yo, boleh. Di ini. Nah ini kayaknya belum berhasil, Bunda sebentar. Saya ulangi lagi ya Bun ya. Yuk. Ya siap Bunda semua. Salam. Sebentar. Ya siap. 1, 2, 3. Ya baik Bunda semua. Terima kasih untuk waktunya Bunda Erlik. Sama-sama. Nanti bisa dilanjut mungkin ya kalau untuk yang merasa perlu tadi mengenai pendalaman bagaimana kita membuat resolusi yang betul-betul sesuai ya dengan inner journey tadi. Baik, saya tutup pertemuan malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya. Sama Bunda. Selamat istirahat. Ya. Ya izin editing ya. Izin ya, yuk. Assalamualaikum. Bun, rekamannya izin ya diupload ke YouTube mungkin nanti ada yang. Oh, saya boleh minta juga ya, biar tahu di YouTube aku ya. Baik, Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.